bagaimana untuk hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan, otomatis Tuhan Yesus ya saudara sekalian, karena Allah kita pernah turun ke dunia menjadi manusia. Allah itu sendiri ya saudara sekalian turun ke dunia menjadi manusia, dan malaikat katakan namailah dia Yesus ya, menjadi manusia yaitu Yesus. Jadi bagaimana untuk hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus? Hidup sepenuhnya di dalam Tuhan adalah dasar kehidupan Kristen. Hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan artinya kita percaya dan bergantung kepada Tuhan untuk keselamatan kita. Sebagaimana di Efesus 2 ayat 8-9 katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Artinya kita harus percaya ya, ini adalah kasih karunia Allah, artinya kasih dan anugerah Allah untuk kita diselamatkan. Jadi kita menjadi anak Tuhan ya, itu anugerah yang terbesar untuk kita. Artinya kita bergantung atau bagaimana untuk hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan, artinya kita percaya dan bergantung kepada Tuhan ya saudara sekalian. Jadi bagaimana untuk hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus saudara sekalian? Argo bacakan Filipi 4 ayat 6, kemudian Lukas 18 ayat 1. Argo. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Demikian firman Tuhan. Ya. Filipi 4 ayat 6 katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dalam doa saudara sekalian ya. Kemudian Lukas 18 ayat 1 katakan, Yesus ini yang mengatakan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi bagaimana untuk hidup sepenuhnya di dalam Tuhan saudara sekalian? Ada satu, yaitu selalu berdoa saudara sekalian. Tuhan Yesus mengatakan supaya selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ini di Lukas 18 ayat 1 Tuhan Yesus katakan selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Artinya berdoa terus-menerus, tidak kehilangan semangat dalam hati kita. Kalau kita sadari bahwa waktu Tuhan bukanlah waktu kita, maka kita akan berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya, kita harus sadari bahwa waktu Tuhan bukanlah waktu kita, maka kita akan berdoa dengan tidak jemu-jemu. Apapun keadaannya, saudara sekalian, sampai kita melihat Tuhan Yesus bekerja dan menyatakan kuasanya pada kita untuk menjawab doa kita. Kita berdoa kepada Tuhan sebagai tanda bahwa kita sangat bergantung kepadanya dan menjadi Tuhan Yesus sebagai satu-satunya penolong. Untuk setia dalam berdoa diperlukan pengorbanan waktu, kesungguhan, motivasi, dan juga iman kita. Memang harus diakui bahwa sulit rasanya menerima kenyataan bahwa waktu kita bukanlah waktu Tuhan. Kita maunya kalau kita berdoa sekarang dijawab sekarang, tetapi itu kata Tuhan ya. Kita mengerti juga bahwa waktu Tuhan bukanlah waktu kita saudara sekalian, dan waktu kita juga bukan waktu Tuhan. Untuk itu kita harus sabar dan tahan untuk terus berdoa dan minta tuntunan Roh Kudus agar kehidupan doa kita berjalan ya saudara sekalian. Maka kita akan saksikan kemuliaan dan mujizatnya ya, sebagaimana di Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan, Ia Allah ya, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberi kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir saudara sekalian. Jadi kalau kita ya
doa kita, kehidupan doa kita berjalan dengan baik, saudara sekalian, maka kita akan menyaksikan kuasa atau kemuliaan dan mujizatnya, bahwa Ia Allah akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi hal pertama bagaimana untuk hidup sepenuhnya di dalam Tuhan Yesus adalah satu, selalu berdoa. Kemudian Argo bacakan Kisah Rasul 17 ayat 11, Mazmur 85 ayat 9, kemudian Matius 4 ayat 4. Argo. Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Mazmur 85 ayat 9. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Jadi hal yang kedua, saudara sekalian, kalau kita mendengar ayat ini tadi ya, untuk hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus adalah kedua, membaca Alkitab atau firman Tuhan setiap hari. Sebagaimana di Kisah Para Rasul 17 ayat 11 katakan, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar adanya. Jadi membaca firman Tuhan ya, atau Alkitab setiap hari ya, jadi hatinya lebih baik ya. Kalau Alkitab katakan orang yang membaca firman Tuhan Yesus, karena orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci ya, saudara sekalian ya. Itu jadi membaca Alkitab atau firman Tuhan setiap hari. Di Mazmur 85 ayat 9 katakan, aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Jadi artinya kita membaca firman Tuhan, kita otomatis akan banyak pengetahuan, saudara sekalian ya. Jadi kita tidak mudah dibodoh-bodohkan. Dan kemudian Matius 4 ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi untuk sepenuh-penuhnya hidup di dalam Tuhan Yesus, hal yang kedua adalah membaca Alkitab atau firman Tuhan setiap hari, saudara sekalian. Sebagai orang Kristen, kita harus meyakini bahwa firman Tuhan memberi kehidupan dan menopang kegiatan kita setiap hari. Yesus sendiri mengatakan, bukan hanya dari roti saja atau makanan jasmani saja kita hidup ya, saudara sekalian, yang dibutuhkan manusia untuk hidup, melainkan juga dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah, saudara sekalian. Ketika kita tidak membaca firman Tuhan, hidup rohani kita akan mengalami gangguan. Kita menjadi mudah stres, kita menjadi khawatir, kemudian kita menjadi pahit ya, gampang pahit, dan kemudian gampang dendam, gampang marah, bersikap egois, kasar, saudara. Namun jika kita membaca firman Tuhan setiap hari, maka kita akan melihat perbedaannya. Sebagaimana di Yohanes 8 ayat 31-32 nanti kita akan baca ya, saudara sekalian. Setelah kita membaca firman Tuhan, kita bisa mengerti mengenai kebenaran yang sesungguhnya. Bukan kebenaran yang berdasarkan kata orang atau yang dilakukan orang. Untuk itu, kita usahakan rajin ibadah untuk punya komunitas orang-orang yang merupakan para pelaku firman,
dan akhirnya kita bisa jadi teladan untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan, saudara sekalian. Jadi hal yang kedua, bagaimana untuk hidup sepenuh-penuhnya ya di dalam Tuhan Yesus adalah membaca Alkitab atau firman Tuhan setiap hari. Kemudian Argo bacakan Yohanes 15 ayat 4 sampai 7, kemudian Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 Argo. Yohanes 15 ayat 4 sampai 7. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Yohanes 15 ayat 47 katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Artinya saudara sekalian, kita diminta untuk yang hari ketiga untuk sepenuh-penuhnya hidup di dalam Tuhan Yesus adalah tinggal di dalam Yesus, saudara sekalian. Di Yohanes 8 ayat 31-32 maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus, jikalau kamu tetap di dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi untuk sepenuhnya hidup di dalam Tuhan Yesus ada yang ketiga, tinggal di dalam Yesus. Perintah untuk tinggal di dalam Yesus memerlukan kesetiaan yang terus-menerus. Suatu kata yang berarti untuk tetap dan berlanjut. Kata tinggal adalah artinya untuk tetap dan berlanjut terus ya. Perintah ini mengandung suatu kerinduan yang begitu mendalam dari pribadi Tuhan Yesus kepada kita. Sebaliknya juga menuntut suatu kesetiaan penuh dari dalam diri kita, saudara sekalian. Tinggal di dalam Yesus berarti tetap tersambung kepada pribadi yang memberi hidup, pribadi yang memberi kuasa. Tinggal berarti percaya kepada kasih Yesus, terus-menerus percaya bahwa kita dikasihi oleh Yesus sekalipun dalam kondisi-kondisi sulit. Kasih Yesus tetap nyata, saudara. Tinggal di dalam Yesus berarti mempercayai perkataan Yesus. Di Yohanes 8 ayat 31 dikatakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku, saudara sekalian ya. Tinggal di dalam Yesus berarti mempercayai perkataan Yesus. Tetap percaya kepada firman Tuhan berarti percaya dan meyakini hal yang telah Yesus ungkapkan mengenai dirinya, dan juga kita percaya kepada Bapa yang mengutusnya, juga kepada teladan Yesus yang telah ditunjukkannya kepada kita. Di Yohanes 8 ayat 32 dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran,
dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Secara gamblang Tuhan Yesus membukakan konsekuensi nyata bahwa ketika kita melakukan perintahnya dengan sepenuhnya, kita dimerdekakan dari dosa. Kemerdekaan dari dosa adalah buah dari ketaatan kita kepada firman-Nya. Jadi hal yang ketiga, untuk hidup kita sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan, yaitu ketika kita tinggal di dalam Yesus. Kemudian Argo bacakan Matius 6 ayat 30-33, kemudian 1 Petrus 5 ayat 7-9 Argo. Matius 6 ayat 30-33. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 1 Petrus 5 ayat 7-9. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Hal yang keempat, saudara sekalian, untuk kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus adalah kita menolak khawatir atau tolak khawatir, saudara sekalian. Di Matius 6 ayat 30-33 katakan, ini Tuhan Yesus yang katakan, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tolak khawatir, saudara sekalian. 1 Petrus 5 ayat 7-9 katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi hal yang keempat untuk kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, yaitu tolak khawatir. Khawatir adalah hal yang manusiawi yang dialami oleh banyak orang, tetapi kita harus melawan khawatir itu dengan iman yang teguh. Tadi firman Tuhan katakan, lawanlah dengan iman yang teguh. Terus perkatakan kata-kata firman Tuhan, karena apa yang kita imani itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Tuhan menciptakan hidup kita sudah sepaket dengan rancangan segala sesuatu yang terbaik bagi kita. Saya ulangi ya, Tuhan Yesus ya Allah kita, Tuhan Yesus menciptakan hidup kita sudah sepaket dengan rancangan segala sesuatu yang terbaik bagi kita dan menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Jika rasa khawatir itu datang melanda hidup kita, saudara, serahkanlah segala khawatir itu kepadanya dan percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang sanggup melakukan perkara yang ajaib bagi kita. Dan lawan rasa khawatir itu dengan iman yang teguh. Kita punya iman yang teguh, yang kuat ya saudara sekalian. Perkatakan firman Tuhan yang berkuasa mengubah seluruh kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang yang penuh kemenangan. Janganlah
khawatir, karena khawatir menghambat doa kita, saudara sekalian. Emang khawatir itu manusiawi sekali ya. Karena itu kita harus ganti khawatir dengan ucapan syukur yang tulus. Tidak gampang, tetapi coba kita lakukan, saudara sekalian, dan lakukanlah ya. Tuhan Yesus sanggup melakukan segala perkara yang ajaib bagi kita. Menyerah dan percaya adalah dua hal yang harus berjalan selaras atau seiringan. Sebagaimana di Mazmur 37 ayat 5 katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia Allah akan bertindak. Jadi serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Di Mazmur 37 ayat 5, saudara sekalian. Jadi Tuhan Yesus sanggup melakukan segala perkara yang ajaib bagi kita. Menyerah kepada Tuhan, serahkan ya kepada Tuhan, dan percaya adalah dua hal yang harus berjalan seiringan atau selaras, saudara sekalian. Jadi kata-kata dari Mazmur 37 ayat 5 katakan, serahkanlah dan percayalah kepada Tuhan, dan Tuhan akan bertindak. Jadi hal yang keempat, bagaimana cara untuk hidup sepenuhnya dalam Tuhan Yesus adalah kita tolak khawatir, saudara sekalian. Jadi 4 hal bagaimana untuk hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus adalah satu, selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu ya. Kedua, kemudian membaca Alkitab atau firman Tuhan setiap hari, saudara sekalian. Dan yang ketiga, tinggal di dalam Yesus, tetap tersambung kepada pribadi yang memberi hidup. Kita tinggal di dalam Yesus, kita tersambung dengan pribadi yang memberi hidup. Kemudian percaya kepada kasih Yesus, kemudian mempercayai kata-kata perkataan Yesus Tuhan ya, saudara sekalian. Dan hal yang keempat, kita tolak khawatir, saudara sekalian. Itulah, saudara sekalian, marilah kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, saudara sekalian, dan kita menjadi pelaku firman, saudara sekalian, hidup menyenangkan hati Tuhan. Jangan mendukakan hati Tuhan, saudara sekalian, juga jangan mendukakan hati sesama, saudara sekalian. Tuhan Yesus menghendaki nama kita tercatat dalam buku kehidupan di sorga, saudara sekalian. Di Wahyu 20 ayat 14-15 dikatakan, kalau nama kita sampai tidak tercatat di buku kehidupan di sorga, maka kita akan mengalami kematian yang kedua atau kematian kekal. Kematian kedua atau kematian kekal atau lautan api miliaran tahun, saudara sekalian ya. Itu di Wahyu 20 ayat 14-15. Tuhan Yesus menghendaki kita masuk pintu yang sempit itu. Tuhan Yesus menghendaki kita masuk surga, karena Tuhan Yesus sudah sedang menyediakan rumah bagi kita, saudara sekalian ya. Tuhan Yesus katakan ia pulang, ia balik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita. Dan ini Tuhan Yesus minta untuk kita masuk pintu ya, pintu yang sempit, artinya kita harus menjadi pelaku firman, kita harus hidup di dalam sepenuhnya di dalam Dia, karena lebarlah pintu menuju kebinasaan, kata Tuhan Yesus ya, saudara sekalian. Dan juga Tuhan Yesus menghendaki kita berkemenangan ya. Tuhan Yesus di Wahyu 3 ayat 20 katakan, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapa di atas tahtanya. Marilah kita berkemenangan, saudara sekalian. Kita harus berjuang dalam hidup ini, karena Tuhan Yesus katakan, berjuanglah masuk pintu yang sempit itu, berjuang masuk surga, saudara sekalian. Dan kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan dengan penuh perjuangan, setiap hari bertobat dan bertobat. Tiada hari tanpa bertobatan, setiap hari bertobat. Dan setiap hari belajar dan belajar dalam kehidupan ini, belajar dalam bermasyarakat, belajar dalam komunitas kita, saudara sekalian. Dan kemudian kita belajar juga firman Tuhan, dan lakukanlah, saudara sekalian, rajin membaca firman Tuhan setiap hari. Dan kemudian juga berjaga-jaga dan waspada dalam hidup ini untuk tidak jatuh dalam dosa dan kesalahan, saudara sekalian. Nah, kemudian juga kita harus hidup ya sebagaimana perintah dari Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus katakan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku, yaitu kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus. Kita memperingati karya keselamatan yang Allah kerjakan untuk kita. Kita sudah diselamatkan, diampuni dosanya, saudara sekalian. Marilah kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus. Tuhan Yesus katakan, Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Kalau ada Tuhan Yesus di dalam kita, mujizat atau apapun kuasa Tuhan dapat terjadi, saudara sekalian. Kita hidup di dalam kekudusannya, kita hidup suci, kita hidup pelaku firman, kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Demikianlah, saudara sekalian, marilah kita
hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, yaitu satu, selalu berdoa setiap hari dengan tidak jemu-jemu, setiap saat, artinya bukan setiap hari tetapi saat, tidak jemu-jemu, selalu berdoa. Dan kemudian membaca Alkitab atau firman Tuhan setiap hari. Dan kemudian ketiga, tinggal di dalam Yesus, artinya tinggal di dalam Yesus tetap tersambung kepada pribadi yang memberi hidup. Dan kemudian percaya kepada kasih Yesus dan mempercayai perkataan Yesus. Dan keempat, kita menolak khawatir. Kenapa? Karena khawatir dapat menghambat doa kita. Demikian saudara sekalian firman Tuhan dari saya, saudara sekalian, dan saya percaya kita semua mau hidup menjadi pelaku firman, menyenangkan hati Tuhan, dan hidup di dalam kekudusannya dan memuliakan Tuhan seumur hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.